Allahumma salli ala sayyidina. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma irhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ibadallah, isma'u ma qalahu azza wa jal wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, senantiasa punya persiapan makar-makar, rencana-rencana jahat untuk memurtadkan, mengkafirkan kamu atau untuk melenyapkan kamu. Wa makarullah, tapi Allah juga punya makar. Sehebat apapun makar mereka, pada akhirnya makar Allah lah khairul makirin. Ibadallah, kita puji Allah dan kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matih tatimmus salihah untuk di kita, dan alhamdulillah ala kulli hal untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Saudara dan sahabat kami yang tercinta, marilah kita haturkan salawat dan salam di hari-hari yang sulit, di hari-hari yang berat ini untuk kekasih yang kita puja dan puji, Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah beberapa hari ini dunia dialihkan seluruh isu mengerucut kepada satu benua, yaitu antara benua Asia dengan negeri Persia, yaitu Iran. Penjajah Zionis Israel melakukan serangan membabi buta di malam hari, dini hari, di tanggal 13 bulan Juni ini, yang akhirnya hanya menunggu beberapa jam Iran memberikan serangan balasan. Setelah itu pertontonan kembali ditayangkan. Umat manusia di muka bumi tersedot perhatiannya, dan seolah-olah berhasil apa yang direncanakan dalam makar mereka. Terjadi banyak pengalihan isu oleh tiga aktor utama dalam pentas kejahatan di muka bumi ini, yang terkenal mereka adalah tiga sejoli. Siapa yang tidak kenal dengan mereka? Amerika dan Eropa, satu; Zionis Israel, dua; Syiah Iran, tiga. Hari ini dunia sedang menyaksikan kembali panggung gratis. Orang di mana-mana terkesima melihat betapa heroiknya Iran, betapa hebatnya Iran, beraninya Iran. Inilah dia gambaran dari kepahlawanan. Inilah dia ksatria asli di akhir zaman. Inilah Islam. Pada akhirnya, saudara-saudara dan sahabat-sahabat kami yang tercinta, isu terbesar,
yang memang diusung dan digadang-gadang di balik apa yang sekarang ini sedang dipertontonkan, boleh kami katakan hampir 90% berhasil. Kalaulah Allah tidak ada, maka semua orang akan tertipu dan mengatakan benar apa yang dilakukan oleh Iran, benar sekali, inilah dia Islam. Hadirin yang kami cintai, khutbah kita pada hari ini kami beri tema makar 3 setan besar dunia. Yang pertama, kita ingin bertanya, media saat ini di tangan siapa? Isu yang dilantunkan, ditontonkan di seluruh dunia, isu dari media mainstream yang ada, dan itu di tangan siapa? Dari mana sumber-sumber yang bisa kita dengarkan? Bukankah kita telah mendengarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kami telah tetapkan setan manusia dan setan jin. Mereka punya propaganda, mereka punya media yang mereka saling tutup menutupi, kuat menguatkan, tupang menopang dengan bahasa-bahasa yang benar, dengan bahasa-bahasa yang memukau dan menarik. Ibarat Allah yang kami muliakan, pengalihan isu ini yang terbesar yang ada dalam program perang hari ini. Dan program hari ini percayalah tidak akan lama. Wallahu a'lam. Pengalihan isu apa yang terjadi? Satu, long march yang harusnya mengguncang dunia. Lebih 50 negara bersatu, antar artis, para atlet, antar aktivis kemanusiaan. Mereka berbondong-bondong puluhan ribu jumlahnya bersatu dan dicegat di Mesir, di Kairo. Mereka diperlakukan bak penjahat, ketangkap, di satroni di hotel-hotel mereka, di penginapan mereka, ditunggu di bandara-bandara, diusir kembali ke negaranya, dan mereka diperlakukan tidak dengan terhormat. Dan ini sengaja tidak boleh dipublikasikan. Setelah sebelumnya Zionis Israel mengancam Mesir, kalau Anda tidak menghentikan gelombang ini, Anda akan berurusan dengan kami, dan Mesir mengaminkan itu. Kalaulah isu perang Iran-Israel ini tidak diangkat, maka demi Allah peristiwa besar, puluhan ribu berbagai bangsa dan negara yang bersatu untuk memasukkan sendiri bantuan, saking puasnya rasa kecewa dalam dada mereka melihat penguasa-penguasa dunia hanya bisa mencela, mengutuk, tetapi kematian terus berlanjut di Gaza, Palestina. Saat mereka turun, mereka dicegat dan mereka diharamkan untuk masuk ke jalur Gaza. Sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, dicegatlah kapal, di dalamnya ada tokoh, ada artis, ada orang-orang yang dengan rasa nurani kemanusiaan mereka datang dan ditangkap oleh Israel dan juga diperlakukan tidak manusiawi. Ini juga hampir saja mengguncang dunia, dan sebenarnya awal-awalnya sudah hampir berhasil. Kalau tidak ada isu perang Israel dengan Iran, maka isu ini cukup membuat dunia terbalik. Tetapi sekali lagi, isu perang Israel dan Iran benar-benar mampu mengalihkan. Ibarat Allah yang kami muliakan, sebelumnya pengalihan isu ini berhasil menjadikan sekutu-sekutu Israel yang sebelumnya terkenal paling demen, paling dekat, dan paling aktif membantu Israel 100%, dana, militer, ya, dengan segala peralatan tempur yang ada, dan media ikut mendukung Israel di awal-awalnya. Tapi ketika melihat Israel sudah mulai ketar-ketir oleh kecaman dan kutukan dunia, termasuk publik lokal mereka dan publik dunia, akhirnya negara-negara sekutu yang sebelumnya terkenal sangat setia dengan Israel lambat laun mencoba cuci muka, cuci tangan, mencoba berpihak kepada suara publik, mencoba berpihak kepada suara rakyatnya. Tapi dengan terjadinya perang Iran dan Israel ini, para sekutu ini dapat muka lagi, mereka dapat lagi panggung, dan lalu merapat kembali dan menyatakan setia membersama Israel dalam perang melawan Iran. Keren. Pada akhirnya sekutu-sekutu ini mendapatkan lagi celah bagaimana mereka bisa merapat lagi dengan Israel, Zionis Israel ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, sukses mereka untuk mencari jalan, dan panggung perang, ada dagelan perang ini berhasil. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan,
Begitu juga kita tahu hampir saja kekuasaan di internal Zionis Israel tumbang karena perpecahan yang tidak bisa dielakkan. Demonstrasi gila-gilaan di mana menuntut Benyamin Netanyahu segera turun, Benyamin Netanyahu segera ditangkap, diadili, dipenjarakan, dan terjadi perang saudara di internal. Ini berhasil dialihkan isunya dengan diadakan acara panggung internasional, perang-perangan antara Iran versus Israel. Akhirnya tidak ada lagi suara demonstran itu menggema di lapangan. Ya, akhirnya rakyat dari pemukim ilegal yang ada di Israel sana digiring untuk sembunyi di kem-kem mereka, di gudang-gudang bawah tanah mereka. Hadirin yang kami muliakan, akhirnya suara mereka kembali bisa disatukan demi melawan musuh bersama, katanya dalam tanda kutip. Berhasil isu ini, dan akhirnya jabatan Benyamin Netanyahu terselamatkan. Keren ini. Ini adalah sebuah dagelan yang layak mendapatkan 2 jempol dari iblis. Ibarat Allah yang kami muliakan, sebelumnya Israel sudah mendapatkan gelar dari mayoritas dunia: pembunuh, pelaku genosida, teroris sebenarnya, penjahat perang, macam-macam gelar disematkan. Dengan perang-perangan yang dibuat ini, sekarang Benyamin Netanyahu membuat acara di mana ditayangkan ke dunia seolah-olah warga Israel panik. Mereka lari ke barak-barak persembunyian bawah tanah, yang itu pun akhirnya bisa diguncang dan ditembus, membuat rumah sakit juga terbakar dan hancur. Lalu Benyamin Netanyahu biadab, tolong kami wahai dunia, jangan diam saja, lihat rumah sakit dibom. Siapa yang mengebom rumah-rumah sakit Islam, rumah-rumah sakit publik yang ada di Gaza, Palestina? Kamu wahai Netanyahu. Sekarang kamu baru beberapa hari menjerit-jerit, entah ia bom Iran yang masuk, entah bom yang mana. Katanya apa-apa yang melayang lewat negara-negara itu ngebom, menghancurkan duluan. Yordania pasang badan, semua misil-misil Iran berhasil dilumpuhkan sebelum masuk Israel. Amerika juga mengumumkan, kami berhasil mengamankan udara Israel sebelum masuk, kami sudah hancurkan semuanya, kata Amerika. Jika iya, maka misil-misil mana yang masuk ke Iran itu, ke Israel itu? Jangan-jangan Israel sendiri yang bawa, yang buat, yang mentarget, kemudian mengamankan segalanya, disiapkan settingan, disebarkan ke dunia. Ini settingan mereka, settingan para setan. Mereka buat perang-perangan. Buya, jangan kayak gitu Buya, benar loh perang. Oke, benar perang, baik. Ini asli loh Buya, baik, ini asli. Lalu apa? Di mana berita yang memberitakan bahwa sesungguhnya Amerika berkata, nyawa Ayatullah Ali Khamenei sudah di tangan kami. Ini adalah makanan empuk, dimanapun dia berada, sekali bom mati. Kalau memang Amerika yang berbuat, kenapa Amerika tidak melakukannya? Kalau memang Benyamin Netanyahu dan Israel ingin melakukannya, kenapa tidak dari awal saja? Seperti mereka berhasil membunuh petinggi-petinggi militer Iran, kenapa mereka tidak lakukan kepada Ali Khamenei? Oke, baiklah. Semuanya memang sudah disetting agar kalau musuh duluan mati, ya habis filmnya, nggak berlanjut lagi acaranya, nggak seru lagi. Hadirin yang kami cintai, apapun ini sekarang berhasil mencoba menarik perhatian dunia agar prihatin dengan Israel, agar menolong Israel. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dengan pengalian isu ini, sesungguhnya Benyamin Netanyahu berhasil mengamankan jabatannya, berhasil mengamankan posisinya, berhasil mengamankan keadaan negaranya yang hampir perang saudara, yang hampir pecah, yang hampir runtuh dari internal dalam. Dengan apa yang terjadi ini, mereka benar-benar berhasil menimbulkan dan memunculkan lakon yang harus dipuja manusia, yaitu Iran. Ibarat Allah yang kami muliakan, tahukah anda ada isu terbesar yang ingin disembunyikan di balik perang-perangan ini? Kita tahu bahwa Amerika terlaknat, Zionis Israel IDF bekerjasama dengan tentara-tentara bayaran, yaitu tentara pasukan Abu Sahab. Mereka mengendalikan bantuan yang diizinkan masuk,
dibuat di titik-titik yang tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Saat bantuan itu diumumkan harus dibagikan jam 2 dini hari, sudah kumpul di sana. Orang-orang di tengah malam karena lapar, mereka ngumpul di sana. Setelah ngumpul, mereka diberondongi dengan peluru, mereka dibantai. Ini adalah cara pembunuhan genosida yang paling murah dan irit biaya. Di tengah malam, siapa yang bisa meliput? Pembunuhan terjadi ketika orang-orang harus kumpul, dan itu pelakunya adalah Amerika, pelakunya adalah Israel dengan tentara bayaran munafikin yang ada di Gaza. Dan isu ini dialihkan dengan perang antara Iran melawan Israel. Satu hari tidak kurang 80 orang, 150 orang, 200 orang mati terbunuh hanya demi berebutan makanan di tengah malam. Tidak siang, tidak malam, hari ini pembantaian terjadi dan tidak ada lagi yang meliput. Sementara puluhan ribu yang mau masuk dicegat. Itu semuanya terbungkus dan bisa dialihkan dengan perang Iran-Israel ini. Ngertilah ini, pahamlah kita wahai saudaraku. Tidak sedikit makar yang sudah mereka persiapkan agar sempurna rencana jahat dan busuk mereka menghabisi umat yang ada di jalur Gaza, Palestina. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ibarat Allah yang kami muliakan, 3 sejoli musuh abadi dalam Islam. Barat yang terkenal dengan perang salibnya, jangan lupa itu. Kemudian Zionis Israel, mereka adalah kumpulan manusia-manusia yang Allah mengatakan la tajidanna asyaddan nasi adawah lil ladzina amanul yahud. Orang yang paling besar, yang paling hebat kebencian dan permusuhannya kepada kalian wahai orang beriman adalah orang Yahudi. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, sejarah tidak bisa ditutup. Buku-buku Taurat sangat padat menyebutkan pengkhianatan demi pengkhianatan, kejahatan demi kejahatan, pembantaian demi pembantaian yang dilakukan oleh Persia, Syiah, Iran. Mereka yang melakukan banyak sekali darah umat ini yang tertumpah. Jangan lupa ini. Sampai hari ini mereka masih punya makar. Buya, jangan seperti itu Buya, memang perang ini Buya. Oke baik, pertanyaan saya, jika memang Iran perang melawan Israel, emangnya hebatnya apa? Hebatnya apa? Apakah antum tahu wahai saudaraku, bila memang perang ini terjadi dan betul-betul ada perang, kita bersyukur di satu sisi, alhamdulillah jika ini benar-benar perang, Israel dirugikan. Anggaplah sekarang para pejuang di Palestina dapatkan tenaga bantuan gratis. Alhamdulillah, anggaplah ini bahagian dari makar Allah. Alhamdulillah. Ya kita bersyukur masih ada yang mau perang melawan Israel. Ketika umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait dan lain-lainnya, ketika hanya bisa mengutuk, mengecam dan sebagainya, ada yang berani luncurkan misilnya, ada yang berani luncurkan bom-bomnya. Apanya yang hebat? Kalau dikatakan berani lawan Israel, oke, memang dia berani, setidaknya di permukaan. Tapi pertanyaan kami, kenapa mereka baru menyerang setelah mereka diserang? Dan mereka berkata, berkali-kali menyampaikan, kami tidak akan berhenti sampai Israel berhenti menyerang kami. Berarti kan setelah mereka diserang baru mereka mau menyerang. Satu. Yang kedua, katanya hanya 1 kali tekan tombol kami bisa meratakan Israel. Kalau memang begitu mereka, kenapa tidak melakukannya dari awal supaya mereka bisa menghentikan dan bahkan tidak perlu terjadi penghancuran yang rata di jalur Gaza dan di tepi barat Palestina? Kenapa mereka tidak bantu seperti halnya Yaman melakukan? Baik, yang kami ingat Rasulullah merekomendasikan di akhir zaman ada 3 kekuatan: Jundan bil Iraq, Jundan bil Yaman, Jundan bil Syam. Maka ketika Abdullah ibnu Hawalah bertanya, ya Rasulullah, dari 3 kelompok kekuatan di akhir zaman ini, kemana engkau suruh kami bergabung? Nabi mengatakan Syam. Kekuatan yang harus kamu berpihak dan ada di dalamnya kekuatan Syam. Adapun kekuatan Irak penuh syubhat, adapun kekuatan di Yaman tidak direkomendasikan. Tapi kalau ada kekuatan yang ikut meringankan atau membantu saudara kita di 3 kekuatan ini, Nabi rekomendasikan. Sementara Iran yang dulu disebut dengan Persia, sekarang pusatnya Syiah, saudara-saudaraku, justru
ketika kepemimpinan dunia Islam dipegang oleh Imam Al-Mahdi, yang akan pertama ditaklukkan pertama sekali adalah Jazirah Arab. Seluruh penguasa-penguasa Arab diganti dengan penguasa-penguasa beriman yang bertauhid, yang berakhlak mulia dan ahli ibadah, yang mempunyai ilmu dan mempunyai iman, Masya Allah. Kemudian setelah itu menaklukkan Iran, menaklukkan seluruh wilayah timur. Kemudian barulah Al-Mahdi menaklukkan barat. Terakhir Al-Mahdi dan Nabi Isa menaklukkan kekuatan Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal. Jadi tiga kekuatan ini sedang bermain panggung sekarang. Barat, Amerika, Eropa, kemudian Zionis Israel, dan mereka adalah Yahudi global, dan yang ketiga adalah Iran dan Syiah dengan sekutu-sekutunya. Ingat, tiga kekuatan ini yang akan disapu bersih di akhir zaman oleh pemimpin tunggal umat Islam sebelum Nabi Isa turun, setelah Nabi Isa turun. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan satu saja petunjuk: mereka bukan ada bersama Islam, mereka bukanlah teman Islam, mereka bukanlah sekutu Islam, dan mereka jelas-jelas adalah musuh yang disebutkan la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midarara. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ustaz Alfian Tanjung hafizahullah, di acara beliau dibacain berita. Beliau juga menyinggung perkara yang sekarang lagi hangat-hangat ini. Tetapi yang disayangkan sekali lagi, ternyata di Indonesia, dan kami yakin bukan hanya di Indonesia terjadi, saat ini sedang terjadi kampanye terang-terangan propaganda yang betul-betul vulgar, mengajak kepada umat Islam, ayo, inilah dia sebenar-benarnya Islam itu. Hanya Syiah satu-satunya yang berani melakukan perlawanan, bahkan menyerang Zionis Israel. Maka jelas Syiah adalah kekuatan, Syiah adalah kepahlawanan, Syiah adalah kebenaran. Siapa yang ingin kenal dengan Syiah, mari silahkan di link berikut, silahkan datang pada kami. Ayo sekarang sampaikan kepada kalian, sampaikan dari diri kalian apa maunya kalian dari kami. InsyaAllah kami siap mengajarkan terang-terangan. Sekarang setelah terjadi perang, ini memang dirancang agar kelihatan Syiah Iran adalah pahlawan, heroik, dan mereka lah yang paling jujur, paling benar, sementara pun Sunni yang lainnya nggak ada apa-apanya. Dan sekarang kampanye ini sedang berlangsung. Berhasil tidak makar ini sedang berjalan. Adapun berhasil atau tidak, kami tidak mengatakan ya sudah berhasil, tapi setidak-tidaknya sedang berjalan. Ma'adzanallah. Sudah menyebarkan di video, sudah menyebarkan di media-media sosial. Ayo bergabung dengan Syiah, ayo sekarang bergabung dengan kita, dengan Syiah di Indonesia. Dan kami yakin di negeri-negeri dan negara yang lain dipakailah panggung ini sebagai ajang untuk mencari dan merekrut jemaat baru. Ma'adzanallah, jangan tertipu wahai umat. Betul kita sedih melihat keadaan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah hari ini. Benar kita kecewa. Umat Islam hari ini lemah, rapuh, mereka ditimpa oleh penyakit wahan, kebangetan cinta kepada dunia, bersangatan takut dengan kematian, sehingga tak berani berjihad, tak berani melawan. Saat ini betul-betul hati kita remuk. Tetapi percayalah, seremuk-remuk hati kita, sekecewa-kecewa kita dengan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di berbagai negara Muslim, mau Pakistannya, mau Arab Saudinya, Uni Emirat Arabnya, lain-lainnya, seremuk-remuk apa? Maaf, mereka tetap lebih baik karena mereka masih Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun mereka akan berat urusan mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka Muslim. Lebih baik Muslim tapi fasik daripada kafir tapi memerangi Islam, daripada kafir tapi membuat
membuat kehancuran buat Islam daripada kafir tapi bersatu, bersepakat, bersekongkol dengan lawan-lawan Islam. Jelas mereka kufar harbiyin, kita perangi mereka. Tapi muslim fasik, muslim yang melakukan banyak dosa, maksiat, pelanggaran ini, mereka masih muslim kan? Masih. Insya Allah di akhirat mereka masih akan menjadi ahli surga daripada kepada kufar. Nah, ini harus ada terpatri dalam dada kita masing-masing. Tiga kelompok tadi, yaitu Amerika, Eropa, Israel, Zionis, Yahudi internasional, dan Iran Syiah yang bukan agama Islam. Menurut imam mazhab yang empat, mereka bukan Islam, mereka bukan dari Islam, dan mereka bukan membawa ajaran Islam, dan mereka adalah musuh Islam sejati. Apalagi jelaslah hendaknya. Walaupun begitu, sekarang kita bersyukur mereka perang dengan Israel, Israel rugi dan sebagainya. Oke. Secara kasat mata dan zahir kita bersyukur, terima kasih ya Allah, Engkau datangkan orang zalim melawan orang zalim. Dan kami lebih senang mengatakan ini adalah pengkabulan doa dari orang-orang soleh sedunia. Allahumma ashghiliz zalimina bizzalimin. Ya Allah, sibukkanlah orang-orang zalim melawan orang-orang zalim. Allahumma ij'al ba'sahum fima bainahum. Ya Allah, jadikanlah kekuatan mereka Engkau benturkan sesama mereka. Apa yang terjadi sekarang? Kami lebih suka mengatakan ini adalah bentuk Allah mengabulkan doa kita, doa orang Indonesia, doa orang Malaysia, doa orang Brunei, doa orang-orang Islam yang ada di mana-mana. Allahumma ashghilil zalimina bizzalimin. Allahumma ja'al ba'sahum fima bainahum. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit syamlahum. Allahumma zalzilhum zilzalan syadida. Ini doa yang dilantunkan dan diaminkan seluruh dunia dalam khutbah-khutbah, dalam solat-solat, dalam tahajud bermunajat, semua orang-orang soleh, dan Allah kabulkan. Kalau memang perang ini benar, maka saya yakin ini jawaban dari doa yang didoakan orang-orang Islam. Itu lebih baik daripada terprovokasi, akhirnya kesedot tanpa mampu memfilter lagi, lalu mengatakan benar, kami yakin Syiah ini dan Iran ini sebenarnya inilah dia sebenarnya Islam hakiki. Sesat, kita sudah terperangkap dan kita sudah kebawa oleh makar yang sangat berbahaya, makar yang sangat hitam dan gelap. Ibadallah, kami menasihati kita semua tanpa terkecuali, dan kami menghimbau kepada Bapak Presiden Prabowo kami yang tercinta, kepada umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah se-Indonesia di dalam dan di luar negeri dimanapun berada, demi Allah, pada saat ini genosida paling puncak-puncak parahnya, mereka menggunakan fasilitas kelaparan yang disengaja, mereka merancang titik berkumpul yang mudah dibantai di waktu senyap. Saudara-saudaraku, jangan lupa kepada Pak Presiden kami sampaikan, dalam hal membantu Palestina kita jangan di posisi non-blok, kita harus di posisi jelas berpihak. Kita berpihak karena ini urusan bukan hanya sebatas dunia, tapi bersangkut dengan nasib kita semua, nasib Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia di akhirat kelak di hadapan Allah. Tampil dengan gagah berani, pimpinlah umat ini untuk terang-terangan membantu Palestina. Ingat, setidak-tidaknya kita bersuara, setidak-tidaknya kita menunjukkan amarah dan murka bersama. Bukankah kasus 4 Pulau Aceh akhirnya dimenangkan oleh di pihak yang benar? Ketika Bapak berpihak, melihat bagaimana gelombang, bagaimana kemarahan rakyat Aceh, akhirnya Bapak tersentak dan Bapak tampil ke depan, Bapak memberikan keadilan kepada rakyat ini. Akhirnya hati makin dekat dengan Bapak, dan kita yakin apa yang kita lakukan di Indonesia ini untuk membantu Palestina, selama kita tampil dengan totalitas dan terang-terangan, apalagi didukung oleh pemerintah kita, oleh presiden kita, kami yakin Indonesia benar-benar akan mampu menjadi corong yang akan menyadarkan, membangkitkan dan membangun serta membantu kemenangan kemerdekaan Palestina, insyaallah taala. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna ad-du'a wa anta mujibus sa'ilin ya rafi'ad darajat ya qadiyal hajat ya Allah ya sami'ad da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa aqimus shalah inna fi iqamatis shalah tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil akbar. Aqimus shalah.